Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa sayyarhum 'alal mu'ayyidin rabbi ighfir lana ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم وأتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan.
Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di Masjid Ar-Rahmah yang penuh berkah ini menyambut datangnya bulan Syawal atau bulan peningkatan. Kita telah melepas kepergian Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan kebaikan, bulan yang penuh berkah, bulan taubat, dan bulan berbagai macam ketaatan dan amal soleh. Sekarang bulan itu telah pergi meninggalkan kita. Setelah berpisah dengan bulan taubat, marilah kita tetap bertaubat. Setelah kita berpisah dengan bulan ketaatan, marilah kita tetap istiqamah berbuat taat. Setelah kita berpisah dengan bulan Al-Quran, marilah kita tetap membaca Al-Quran. Setelah kita berpisah dengan bulan Tarawih, marilah kita tetap melaksanakan sholat sunnah. Setelah kita berpisah dengan bulan puasa, marilah kita tetap melaksanakan berbagai puasa sunnah. Dan mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan kemarin, kita akan mendapat predikat takwa yang menjadi orientasi utama rukun Islam yang keempat. Karena tujuan berpuasa telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Predikat takwa yang diraih oleh seseorang dalam berpuasa diperkuat lagi dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan untuk membersihkan diri dari berbagai macam dosa. Dan jika kita renungkan lebih dalam, kedua ibadah ini, yaitu zakat dan menunaikan ibadah puasa, memiliki tujuan yang amat sangat mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang amat sangat agung, hari yang mulia. Dalam hadis disebutkan bahwa di suatu hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli qaumin 'aidun wa hadza 'aiduna." Setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Hari raya adalah hari kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin di dunia adalah ketika mampu menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perilaku yang ditekankan oleh syariat Islam untuk kita lakukan pada momen berbahagia seperti hari raya ini adalah yaitu bersilaturahim. Karena perilaku ini diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW dengan perbuatan dan perkataannya. Setelah Jibril pertama kali membawa wahyu kepada beliau menceritakan hal itu kepada Sayyidah Khadijah mengenai apa yang terjadi. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Uthbut ya bna ammi wa abshir, innaka latasilur rahim wa tasdiqul hadid wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dhaifa wa tu'inu 'alan nawadi." Tetaplah teguh wahai anak pamanku dan berharaplah yang baik. Sungguh engkau adalah orang yang betul-betul menyambung tali silaturahim, jujur dalam berbicara, memberi kepada yang fakir, menjamu tamu dan membantu orang lain dalam kesulitan-kesulitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menyambung silaturahim dengan kerabat adalah termasuk salah satu kewajiban, dan sebaliknya memutuskan silaturahim adalah termasuk salah satu dosa yang amat sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Yang artinya, maka apakah kiranya jika kalian berpuasa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan silaturahim? Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
Quran Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memutus silaturahim artinya apabila seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan renggang dan putusnya hubungan dengan kerabatnya. Hal itu seperti tidak mengunjungi mereka dalam momen kebahagiaan dan momen kesedihan, tidak menelpon mereka sama sekali, atau tidak mau memberikan bantuan pada kerabat yang membutuhkan padahal dia mampu. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri ini kita sangat dianjurkan untuk menyambung silaturahmi, minta maaf dan memaafkan dengan keluarga dan kerabat kita. Apalagi di era teknologi yang seperti saat ini, tidak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim. Karena silaturahim dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalkan saja dengan telepon, melalui pesan WhatsApp, video call dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Janganlah kita terjerat dengan tipu daya syaitan yang mendorong kita untuk mengatakan dalam hati, kerabatku itu telah menyakitiku, maka aku tidak akan mengunjunginya. Kerabatku itu tidak mengunjungiku, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu man wasala rahimahu idza qata'a." Orang yang sempurna silaturahimnya bukanlah orang yang membalas silaturahim dengan silaturahim, akan tetapi orang yang sempurna silaturahimnya adalah orang yang menyambung silaturahim terhadap kerabatnya yang memutus silaturahim dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menyatakan bahwa silaturahim seseorang terhadap kerabat yang memutus silaturahim dengannya yaitu lebih utama daripada silaturahim terhadap kerabat yang menyambung silaturahim dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sahabat setia. Quran Surah Fussilat ayat 34. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami juga mengingatkan kepada semuanya pada momen yang berbahagia di hari raya ini, kita untuk saling mengunjungi antar tetangga dan teman, serta saling memberi dan berbagi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yastathira minan nari walau bisyikkin tamrin falyaf'al." Yang artinya, barang siapa yang dapat melindungi diri dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan separuh dari buah kurma, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, ketika banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, ketika banyak orang yang jatuh miskin, ketika banyak orang yang membutuhkan bantuan, maka jangan lupakan sedekah. Kita mulai bersedekah dan membantu kerabat kita yang membutuhkan, karena bersedekah kepada kerabat atau saudara sendiri tercatat 2 pahala, yaitu pahala silaturahim dan pahala bersedekah. Lalu kita bersedekah dan membantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, dan jika kita mampu, setelah itu kita bersedekah dan membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan. Karena dengan bersedekah kita bisa akan dihindarkan dari wabah dan berbagai penyakit dan keburukan. Bahkan dengan bersedekah bisa jadi kita akan dihindarkan dan dijauhkan dari api neraka, serta langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teriring doa, semoga kita semua termasuk golongan yang minal haidin wal faidin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapat predikat takwa. Semoga kita semua menjadi orang yang suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kepada sesama manusia. Demikianlah hukum Idul Fitri pada pagi hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat segala wabah dan musibah dari negeri tercinta ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat teruskan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa nisa'ir sahabati salihin. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum nafsi bittaqwallahi azza wa jalla واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام وأتمموا رمضان بصيام ست من شوال ليكون لكم كصيام الدهر وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وحناء ومحبة وقده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانصر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل علينا في رمضان. اللهم تقبل منا علينا في رمضان. اللهم تقبل علينا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم عيد سعيد كل عام وأنتم